Selamat datang teman-teman Taurus. Ini buat dirimu sepanjang tahun 2022 ya Taurus. Seperti biasa edisi tahunan ini saya bagi 3 ya. Awal, tengah, dan akhir. Memang agak ribet. Oke, Taurus. Taurus ini dirimu ya. Semua tentang dirimu. Taurus, di sini ada tiga deck. Sahabat Taurus, selamat datang di channel ini, Cici Lestari. Di sini ada kalender tahun 2022 ya. Biasa di tarot reading tahunan seperti ini saya selalu membagi 3 ya. Di mana sistem penanggalannya berdasarkan Tropical Western Calendar. Jadi teman-teman, jika ada perbedaan tanggal atau perbedaan hari itu hal yang wajar, karena memang yang saya tahu sampai sekarang tuh ada kurang lebih 3 sistem penanggalan atau bahkan lebih. Yang saya tahu cuma 3, yaitu Tropical, Vedic atau Tibet. Vedic dan Tibet. Nah, jadi jika dirimu teman-teman ada perbedaan tanggal sehari itu wajar lah ya, karena memang setiap 4 tahun sekali pun juga ada perbedaan hari ya, karena kabisat juga dimasukkan. Nah, tahun 2022 ini berdasarkan Tropical Zodiac Calendar atau Tropical Western. Taurus, dirimu itu dimulai 20 April ya sampai 20 Mei. Nah, setiap tahunan, edisi tahunan ini saya bagi 3. Jika dirimu Taurus yang lahir antara 20 April sampai 30 April, ini saya sebut Taurus awal atau first atau early Taurus atau part 1 ya. Nah, yang kedua mulai 1 Mei sampai 10 Mei ini saya sebut middle Taurus. Sisanya 11 Mei sampai 20 Mei. 20 Mei berarti ini adalah late Taurus atau Taurus akhir, part 3. Nah, teman-teman, yang ini yang harus diperhatikan ya. Ini agak serius dikit nih. Saya berusaha untuk pelan-pelan. Jika dirimu Taurus yang lahir tanggal 28, 29, 30, berarti ini Taurus awal, maka dirimu perhatikan pula di Taurus tengah. Oke, Taurus tengah tanggal 1 sampai 10 Mei. Oke. Saya hapus dulu biar nggak terlalu banyak. Oke, sekarang saya ke Taurus tengah. Perhatikan ya teman-teman Taurus tengah. Jika dirimu yang memiliki tanggal lahir 1, 2, 3 Mei, sebaliknya, maka dirimu perhatikan di Taurus awal. Nih. Nah, jika dirimu memiliki tanggal lahir 8, 9, 10 Mei di Taurus tengah, maka perhatikan di Taurus akhir. Oke, saya hapus dulu biar nggak terlalu banyak warna. Nah, ini sekarang saya konsentrasi ke yang akhir. Jika dirimu yang Taurus akhir lahir tanggal 11, 12, 13 Mei, ini Taurus akhir, maka perhatikan di Taurus tengah. Nah, jika dirimu lahir 18, 19, 20 Mei, maka perhatikan ke zodiak setelahnya, yaitu Gemini atau Gemini, menyebutnya Gemini. Oke, sekarang saya loncat nih ya ke Taurus awal lagi. Jika dirimu Taurus awal lahir di tanggal 20, 21, 22 April, maka perhatikan ke zodiak sebelumnya, yaitu Aries. Nah, teman-teman, memang agak ribet, memang iya, it's our lives ya. Oke,
Kenapa 3 tanggal awal dan akhir ini sangat berpengaruh? Ya, karena perputaran rotasi itu selalu perlahan-lahan gitu, berurutan maksudnya, bukan perlahan-lahan, berurutan. Nah, yang 3 tanggal akhir dan 3 tanggal awal ini saling berkesinambungan, sering terjadi bersamaan emosi atau peristiwa. Nah, teman-teman, tetap ini adalah general dan memakai energi kolektif, dan memang ini hiburan. Jadi teman-teman tolong bijak, ini kalender ini juga sifatnya hiburan ya, tapi ini kan it's our life. Oke teman-teman, sekarang kita lanjut ya. Dirimu ya, semua tentang dirimu. Taurus, di sini ada 3 date, Taurus awal, tengah, dan akhir ya. Taurus, sebelumnya saya ucapkan terima kasih atas semua dukunganmu, dan terus dukung channel Cici Lestari agar semakin berkembang dan terus kita berpikir positif dan yang baik-baik saja, yang enak-enak saja. Taurus, tetaplah optimis sepanjang 2022. Saya awali ini khusus untuk keuangan ya. Keuangan mungkin bisa ini keuangan untuk yang karir ataupun yang bisnis. Ini untukmu, dirimu Taurus yang awal. Udah kebuka. Ada 2. Taurus awal selama 2020. Taurus dengan energi Aries yang luar biasa ya, Taurus ya. Energi Aries yang luar biasa, di mana di sini juga ada Libra, Leo, Pisces, Aries, Sagittarius. Komplit. Ini semua urusannya besar-besar. Taurus awal. Andai kata dirimu itu memang tujuannya untuk menjadi yang lebih baik, mendapatkan entah posisi yang lebih baik, mendapatkan jumlah pemasukan income yang lebih banyak dari sebelumnya, dengan meminimalkan semua risiko. Itu memang menjadi target utama atau menjadi pemikiran yang lebih baik. Memang harus demikian. Maka teruslah untuk merecall semua historical yang sudah dirimu lalui atau pengalaman-pengalaman yang sudah dirimu lalui, karena Taurus, sebetulnya dirimu itu punya peluang yang besar untuk bisa memegang beberapa jabatan atau memegang beberapa instansi sekaligus. Punya kesempatan untuk itu. Ya, dirimu punya kemampuan untuk itu. Kalau sudah punya kemampuan seperti itu, maka risiko lebih besar ya. Taurus awal. Kalau dibilang ini ada kenaikan mungkin salah satunya ya, entah jabatan, entah keuangan. Kalau dua-duanya sih, itu juga ada kemungkinan ke sana, tapi sekali lagi, peningkatan itu selalu dibarengi dengan tanggung jawab yang besar, dimana kok saya melihat ini Taurus yang awal itu saat mau mendapatkan yang lebih baik itu juga sudah sulit, saat mempertahankannya pun juga ternyata juga sulit, banyak gangguan, banyak godaan, banyak hoax, malah sempat dijauhi orang-orang, entah dijauhi karyawan yang lain-lain, entah dijauhi semua rekan bisnis lainnya, bahkan sempat terjadi pemutusan persahabatan atau pemutusan di mana yang lain-lain itu yang mungkin dianggap itu tidak memberikan keuntungan, dan akhirnya dirimu harus menghandle semua tanggung jawab itu. Tadi di depan sudah saya singgung bahwa dirimu punya kesempatan untuk memegang beberapa jabatan sekaligus atau beberapa instansi sekaligus. Itu bisa dirimu lakukan dalam waktu yang sama berbarengan. Sekali lagi, ada yang harus dilepas ya, entah itu bentuk pertemanan atau mungkin memang andai kata ini
kalau misalnya bisnis atau karir pastilah ada teman baik, tapi ternyata itu juga nanti pertemanan itu akan berkurang, karena kalau udah masuk pekerjaan itu nggak bisa dianggap sepele ya. Oke. Taurus, keuanganmu itu harus bisa dirimu kelola dengan baik, karena dirimu punya historical tentang income, tentang taxes atau tentang cost atau konsumtif lainnya, maka dirimu bisa merecall itu semua dan bisa memanage ke depannya. Karena di sini dirimu ternyata tahun 2022 itu tidak ada breakthrough sebenarnya, nggak ada terobosan-terobosan baru. Dirimu tinggal mengulang kembali apa yang sudah dirimu lalui. Karena mengulang kembali ini, lihat, kalau ini saya melihat ya, justru Taurus di sini, ada kata dirimu ini sudah mencapai posisi yang terbaik, sebetulnya bisa lebih baik lagi. Dan itu yang dirimu handle itu ternyata sama. Jadi dirimu nggak ada permasalahan di situ. Cuma kalau andai kata ada yang meninggalkanmu nggak masalah. Karena setelah ditinggal akan banyak lagi yang mendekat. Ya, oke. Di sini Taurus nggak ada permasalahan berarti untuk yang karier. Kalau dibilang ini keajaiban atau dibilang ini keberuntungan, saya rasa enggak. Karena ini dirimu usahakan. Kalau tiba-tiba dia mengatakan, oh beruntung banget ya Taurus, memang selama setahun, 2 tahun, 5 tahun, 10 tahun ini enggak ngapa-ngapain gitu. Taurus selalu ngapa-ngapain gitu loh. Kalau sudah mencapai posisi ini, ya itu bukan karena keberuntungan satu malam. Oke, karena ini Taurus lakukan sudah bertahun-tahun. Jadi dirimu tinggal mengulik atau merecall. Oh pernah banyak kasus seperti ini. Oke, jalan keluarnya seperti itu. Taurus awal nggak ada permasalahan ya. Saya ke Taurus tengah. Taurus tengah. Nggak mungkin saya segini pas. Taurus tengah. Oke. Kalau yang di sini saya melihat sih clue-nya bahwa dirimu harus banyak bekerja atau memperbaiki hal-hal yang memang mungkin itu belum pas secara sistematis, atau memang itu justru banyak masalah sehingga banyak yang meninggalkan, gak mau menghandle dan gak mampu menghandle. Dirimu lah yang harus menyelesaikannya. Oke. Taurus tengah. Oke. Taurus tengah. Ternyata kok di sini justru dirimu mengawali hal-hal yang selama ini mungkin juga bukan yang pertama, tapi kok ternyata dirimu banyak mengulang kembali itu. Kalau dibilang merecall sih enggak, beda. Kalau tadi itu kan mengulang karena dirimu sudah berada pada tahap demikian sehingga dirimu punya data, punya pengalaman di situ, tinggal dirimu mengingat-ingat. Tapi di sini ini bisa jadi ada yang ke lapangan baru, company baru, instansi baru, pertemanan baru, grup baru, rencana baru, project baru. Oke. Di sini dirimu kalau di tengah ini maka berhubungan dengan Cancer, Capricorn, Aquarius, Scorpio, Pisces, dan kembali lagi muncul Leo Sagittariusnya. Oke. Kalau di sini sepertinya dirimu akan banyak merasa ya. Jadi sebelum bertindak dirimu harus benar-benar bisa membagi antara reality dan normatif. Reality kita semua udah tahu bahwa ternyata orang yang sistem yang baik pun juga bisa dilanggar. Tetapi normatif itu pasti sudah benar. Tinggal realitinya bisa nggak direalisasikan. Normatifnya itu sudah benar. Tinggal realisasinya. Apakah itu bisa sempurna seperti yang normatif? Oke, inilah dirimu berusaha untuk memperbaiki segala sesuatunya kembali seperti susunan rencana di awal.
berarti banyak yang meleset ya, yang harus dirimu luruskan kembali. Nah, yang meleset-meleset ini pasti banyak kok. Tugasnya inilah tugas dirimu untuk mengembalikan ke posisi semula atau mengembalikan ke rencana semula. Karena banyak target yang ternyata nggak pernah terselesaikan karena meleset dari rencana awalnya. Ini rupanya yang harus dirimu kembalikan. Sekali lagi, tadi di awal hampir mirip dengan yang di awal itu, memperbaiki segala sesuatu yang sebenarnya bukan dari kasusmu, tapi ternyata itulah yang harus dibenarkan, kembalikan ke seperti semula. Oke, rencananya begini, ternyata dalam perjalanan bisa kemana-mana gitu, bisa meleset kemana-mana. Akhirnya target enggak seperti yang diharapkan, jauh ke bawah, entah jauh ke samping gitu. Enggak pernah seperti yang jauh di atas gitu. Oke. Di sini karena dirimu harus mengembalikan seperti normatif, enggak mudah loh ya, enggak mudah seperti itu. Karena orang-orang yang berada di sekitarmu ini sudah keenakan mendapatkan kemudahan-kemudahan itu ya. Inilah yang akhirnya yang sempat dirimu hindari, akhirnya dirimu terbiasa bahwa ternyata normatif atau regulasinya itu sudah benar gitu. Ayo kembali saja ke yang sudah benar. Kenapa sih kok susah banget kembali seperti rencana awal ya? Karena dalam perjalanan banyak yang menarik gitu kan. Ini Taurus, dirimu menemukan banyak hal yang demikian dan akhirnya dirimu lah yang harus bertanggung jawab untuk kembali ke fitrahnya, kembali ke susunan awalnya, kembali ke rencana awal, kembali ke target awal. Maka di sini sepertinya Taurus tengah ini akan banyak berhubungan dengan orang-orang. Kalau bukan berarti di awal nggak berhubungan dengan orang-orang, banyak sama berhubungan dengan orang-orang. Tapi di sini banyak pendekatan yang lebih humanisme ya. Pendekatannya itu sangat hati-hati sekali agar tidak terjadi salah paham. Apalagi kalau berhubungan dengan para senior. Di sini dirimu banyak berhubungan dengan para senior. Oke. Apapun yang menjadikan dirimu, akhirnya karena mungkin dirimu yang selama ini untuk Taurus tengah, dirimu yang selama ini berada di balik layar, di balik meja, di balik komputer atau di balik screen gitu. Saat dirimu memulai berhubungan dengan orang-orang langsung, ternyata dirimu merasakan itu, ada keenakan ya, ada kenyamanan ya, bercakap-cakap langsung, bertatap muka, diskusi langsung, debat langsung. Debat dalam hal ini yang positif ya, bukan negatif. Mencari jalan keluar dengan face to face. Ternyata ada kenikmatan di sini karena dirimu merasa terhubung secara emosional. Nah, untuk masalah keuangan, sekali lagi untuk Taurus, ini Taurus tengah. Keuangannya pun juga nggak naik, tapi juga nggak turun gitu loh. Justru banyak hadiah yang mungkin bukan berupa uang ya, tapi dalam bentuk materi yang lain. Ini ya, entah dirimu paling juga banyak hadiah itu bukan hanya berupa uang, tapi materi yang lain juga non materi. Entah itu kenalan-kenalan baru yang lainnya, entah itu menciptakan regulasi baru lainnya, di mana di situ dirimu dipertemukan dengan orang-orang lain yang rupanya sangat bisa untuk berkolaborasi bareng. Taurus tengah ini ternyata berhubungan dengan orang-orang itu lebih nyaman ya dibanding pengalamanmu di balik layar, di balik screen, di balik monitor atau di balik masker. tetap jaga protokoler kesehatan ya, tetap pakai masker ya. Oke, sekarang saya ke yang Taurus akhir. Agak nakal di Taurus akhir. Taurus akhir ada yang terbuka.
Taurus akhir. Apa yang harus dirimu keluarkan Taurus akhir? Oke. Ternyata banyak miscommunication bagi Taurus akhir. Oke. Taurus akhir. Libra, Aquarius, Gemini, Capricorn, Virgo, Taurus. Yang terbesar adalah Sagittarius. Oke. Taurus akhir. Taurus akhir ini agak berbeda banget, jauh dengan yang awal dan tengah. Taurus akhir. Ada yang justru dirimu saat apakah ini karena perbedaan ya, ketidakadilan dalam hal apa itu ya, pastilah dalam pembagian jam kerja atau pembagian penghitungan income atau bonus, itu membuat dirimu merasa itu nggak adil sehingga dirimu sempat protes di sini. Oke, di sini justru Taurus akhir ini ada yang punya kesempatan untuk ditempatkan jauh dari sebelumnya. Ya, ini pasti ada pengiriman entah itu keluar kota atau keluar pulau atau bahkan keluar negeri. Ya, oke. Ini pastinya ini akan mengubah perilaku hidup ya, karena dirimu menghadapi hal-hal yang baru di mana dirimu berjauhan dari semua orang yang dirimu kenal. Berarti di sini ada yang menempati tempat baru di mana itu berbeda banget. Malah saya melihat di sini enggak keluar dari pekerjaan yang lama, enggak. Tapi dirimu ditempatkan di tempat yang berbeda. Oke. Ada juga karena mereka menempatkanmu di sana karena mereka melihat pengalaman dirimu yang memang sudah banyak lah pengalamannya, sehingga dirimu sering ditempatkan sebagai ujung tombak dimanapun itu. Dan itu namanya ujung tombak, pasti akan menghadapi banyak miscommunication dengan orang-orang yang dirimu hadapi. Karena dirimu di awal sudah harus berhubungan dengan mereka, di sini dirimu akan menghadapi banyak komplain entah dari customer atau konsumen atau dari atasan bahkan, atau dari semacam regulasi sehingga dirimu harus bisa menyelesaikan itu semua. Di mana dirimu kayaknya sih kalau untuk sendiri nggak bisa, dirimu harus perlu banyak kolaborasi dengan teman-teman yang lain. Oke. Masalah keuangan nggak ada perbedaan, cuma di sini saya melihat Taurus akhir ini ada kesempatan untuk berinvest ke bentuk yang lain ya. Investnya macam-macam, bahkan sudah mulai ke masalah cryptocurrency bagi seorang Taurus akhir. Maka di sini dirimu berarti pemasukan banyak, sehingga dirimu coba membuat investasi ke tempat yang lain. Itu hal yang bagus buat seorang Taurus. Berarti dirimu bisa mempos semua pemasukan yang ada. Gak ada permasalahan dengan semua keuangan. Kalaupun ini ada hal baru, ya mungkin tadi entah itu tempat baru, posisi baru, otomatis rekan baru, di mana itu memulai yang baru itu agak sulit. Biasa, yang baru-baru itu memang perlu adaptasi. Taurus, sukses buat 2022. See you soon.